Kamu perlu tahu, ini bedanya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Kita ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, kemudian ada asuransi yang dimiliki negara sama asuransi yang swasta, ya. Jadi kalau dia warga negara yang bekerja, maka dia perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial di ketenagakerjaan. Dia itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 5. Nah, kalau dia memang warga negara yang bekerja atau memiliki kegiatan usaha, dia mendapatkan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaannya itu, resiko-resikonya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian kalau BPJS Kesehatan ini apa? Itu untuk warga negara secara keseluruhan. Itu ya. Dari mulai si pekerjanya, pasangannya, sampai ke anak-anaknya. Ya, jadi mulai dari dia lahir sampai dia meninggal, kalau dia sakit yang di luar dari kecelakaan kerja, dia bisa memanfaatkan jaminan sosial di BPJS Kesehatan. Namanya jaminan kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini kalau kita sakit-sakit, panas, pilek, dari mulai yang ringan sampai yang berat gitu ya. Nah itu bisa pakai BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya dia sakit karena kecelakaan kerja gitu ya, atau dia mengalami sakit karena dia kerja yang menahun gitu ya, namanya penyakit akibat kerja. Nah itu di situ BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada lagi asuransi yang dimiliki negara yang wajib juga, contohnya Jasa Raharja. Nah, Jasa Raharja itu kita warga negara, kalau kita bayar STNK atau kita bayar tiket kereta, biasanya itu sudah include asuransi itu. Nah, itu biasanya Jasa Raharja. Itu terjadi kalau kita terjadi kecelakaan misalnya di jalan raya atau kita lagi naik transportasi umum. Nah, kalau terjadi kecelakaan itu yang cover asuransi Jasa Raharja. Nah, kalau asuransi swasta itu, kalau di negara maju, biasanya dia sebagai tersier, Pak, tambahan. Jadi jaminan sosial ini fondasinya, asuransi negaranya ini di atasnya, jaminan sosial sedikit gitu ya. Nah, kalau asuransi swasta itu, kalau di negara-negara maju dia tambahan. Gitu. Seperti itu kalau di negara maju ya. Tapi kalau di negara kita mungkin masih sama, jadi belum seperti yang di di negara maju seperti itu. Misalnya Bapak X dia pekerja, dia punya BPJS Ketenagakerjaan, ya, paket lengkap 5 program, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian dia juga punya BPJS Kesehatan, ya. Kemudian dia juga punya asuransi swasta, dan dia punya sepeda motor, yang dia artinya sudah bayar asuransi Jasa Raharja. Ya. Sekarang saya bikin alur cerita aja supaya mudah-mudahan bisa lebih memahami. Ya, jadi si Bapak X ini, dia pagi hari dia mau berangkat kerja, naik motor, ya. Dia sudah pakai helm lengkap sesuai dengan aturan lalu lintas, dia tidak melanggar peraturan lalu lintas, tapi dia mengalami kecelakaan, ditabrak orang di kejadian di jalan raya. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak X ini? Nah, karena dia tujuannya berangkat kerja, pagi hari berangkat kerja naik motor, mengalami kecelakaan di jalan raya, ditabrak orang, maka sebaiknya yang pertama kali dilakukan adalah ke rumah sakit dulu. Sampaikan ke rumah sakit bahwa dia mengalami kecelakaan di jalan raya saat mau berangkat kerja. Jadi nanti rumah sakit itu dia bisa memutuskan bahwa ini kaitannya dia dengan pekerjaan. Oke. Maka nanti rumah sakit sudah tahu. Pertama, poinnya adalah karena kejadiannya di jalan, dia bisa menggunakan asuransi Jasa Raharja dulu. Ya. Nanti ada plafonnya seperti itu.
Kalau plafonnya tidak cukup untuk pengobatannya, mungkin karena dia harus operasi, biaya besar dan lain sebagainya, plafon jasara harja itu tidak cukup, maka dia top up lah pakai BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan ini karena dia tadi berangkat kerja, ya nanti selisihnya itu akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Sampai berapa? Sampai sembuh. Jadi tidak ada limit, tidak ada plafon di BPJS Ketenagakerjaan selama dia kaitannya dengan pekerjaan. Ya, seperti itu. Nah, ternyata dilalahnya si Bapak X ini dia sembuhnya itu ternyata cacat. Gitu ya. Maka nanti BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini akan memberikan santunan cacat. Atau ternyata dia hasilnya umurnya tidak panjang, meninggal dunia, gitu ya. Maka nanti BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja kepada ahli waris. Dan kalau si pekerja ini ternyata punya anak, dia meninggal dunia karena kecelakaan kerja tadi, ya dalam case ini si Bapak X tadi, maka anaknya bisa mendapatkan beasiswa, gitu, maksimal untuk 2 orang anak. Nah jadi kalau kami wanti-wanti betul, jadi kalau memang dia itu kecelakaannya dalam rangka pekerjaan, sebaiknya sampaikan ke rumah sakit ini ada kaitannya dengan pekerjaan sehingga rumah sakit bisa memutuskan ini bisa memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Kalau dia ternyata langsung menggunakan asuransi swasta, ya boleh-boleh aja, monggo seperti itu. Tapi nanti khawatirnya santunannya ini tidak bisa didapatkan seperti itu karena diputuskan bahwa itu bukan kecelakaan kerja terlanjur ke sakit seperti itu. Karena memang di kami ini ada batas pelaporan pertama Pak sejak kecelakaan kerja itu adalah 2 kali 24 jam. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, si peserta ini kalau ke rumah sakit yang kerjasama, rumah sakitnya yang lapor langsung ke kami. Tapi kalau ternyata di daerah itu tidak ada rumah sakit yang kerjasama, maka sebaiknya keluarganya segera menghubungi ke perusahaan agar perusahaan segera melapor kepada kami untuk diproses bahwa ini adalah kecelakaan kerja dan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.